Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Never Ending Agronema. Dalam kesempatan ini kita berada di sebuah tempat ya yang merupakan salah satu pengurus dari ASA Tangerang. Ya. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Yang kita tahu ya, beliau ini adalah salah satu YouTuber ya. Kemudian juga seller tangguh ya. Kemudian juga ya pokoknya banyak predikat yang sudah melekat di teman kita satu ini. Siapa orangnya kita tunggu setelah intro ini. Halo teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya sedang berada di rumah Pak Saiful atau Bang Saiful nih teman-teman. Ya, jadi ini merupakan kesempatan langka buat saya untuk bisa mendatangi beliau. Karena sehari-hari beliau sibuk sekali, ya, mulai dari YouTuber, ya. Mulai dari pekerjaan utama sehari-hari, persiapan media, dan lain-lain banyak. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik, sehingga saya dapat mengunjungi beliau. Apa kabar Bang Saiful? Alhamdulillah, sehat Bang Eko. Alhamdulillah. Bang Saiful ini saya lihat makin lama kebunnya makin mewah aja nih isinya nih. Alhamdulillah Bang Eko, pokoknya nggak ada alasan buat saya untuk nggak bersyukur. Dengan beraglo, kita bukan sekedar hobi. Pertama, kita bisa silaturahmi. Silaturahmi ya. Makanya itu, saya ingat benar dengan janji Rasulullah begitu Bang Eko. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Dengan beraglonema saya kenal dengan Bang Eko, dengan yang lainnya. Iya. Wah, pokoknya luar biasa. Itu rezeki yang nggak bisa dinilai lagi Bang Eko. Iya. Jadi memang betul. Saya setuju banget apa yang Bang Ipul sampaikan. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih, emang kenal aglo dari tahun berapa Bang? Kalau saya kenal aglo bisa dibilang mualaf kali ya Bang. Ah, masa? Awal saya beli aglo itu di 2018. 2018 saya beli di Facebook. Pada saat itu ada akun namanya Aglonema Lokal. Aglo itu orang Lampung itu. Oh iya, itu. saya tahu itu. Ah, itu. Saya beli aglo 750.000 Sultan Brunei rumpun 11. Oh, luar biasa. Itu tahun 2018. 2018. 750.000 rumpun 11 segede, wah gede banget. Berarti itu belum zaman COVID ya? Belum COVID. Mulai tuh tertarik dengan aglo, saya coba pisah rumpun, walaupun ada beberapa yang mati ya, karena pada saat itu kita belum paham dengan aglo. Baru seneng doang, rawatnya di teras rumah gitu kan ya. Bahkan penyiraman juga kita kadang-kadang masih takut dengan air. Nah, tapi karena dari saya pisah ini lebih banyak yang berhasil Bang Eko. Dari saya pisah dari rumpun 11 itu ternyata ya 3 pohon yang kolab, yang 8-nya hidup. Berarti saya udah bisa. Artinya udah bisa. Udah bisa, walaupun lebih banyak. Nah, mulai seneng lagi. Di Facebook sudah mulai ramai pada saat itu. Dan ternyata baru tahu kalau Tangerang itu pusatnya aglo. Oh, iya. Mulai kenal sama Mas Usro. 2018 Mas Usro masih di sini. Iya, masih di mana? Di daerah masih di Pondok Jagung ya. Jagung. Ingat sekali belanja ke Mas Usro pada saat itu Wulandari, Golden Love 2. Pokoknya serba 2. Iya. Wulandari 2, Golden Love 2. Sama Tiara Rumpun
sama Adelia Rumpun pada saat itu. Itu Wulandari saya rawat sampai besar banget. Pada saat itu beli hanya di 75.000 Wulandari. Wulandari, ya. Sampai besar-besar. 2019 rame. Ya, mulai. Mulai rame di Facebook. Sudah mulai saya ikut-ikut gabung grup-grup aglo. Mulai posting. Ternyata ada yang nawar. Artinya ada yang mau beli gitu. Berarti ini rawatan saya laku. Iya dong, rawatan saya laku. Benar. Laku dan terjual ke Kalimantan, Bontang. Saya ingat bener itu alamatnya di Bontang. Artinya itu pertama kali jual. Itu pertama kali jual dan saya nggak ngerti harus bagaimana kirimnya, packingnya. Saya kembalikan ke Mas Susro. Mas Susro, tolong di packing. Nih alamatnya. Nih upah packingnya. Iya. Ya. Karena belum bisa. Belum bisa packing saya. Sampai di sana belajar, sampai diomelin sama Mas Susro. Memang dijual berapa? 450. Saya bayar 750. Ya orang udah ditransfer ya kan. Iya. Iya. Tapi dengan harga dijual itu sebenarnya udah ada. Ya, tadi kan tahu saya belinya cuma berapa kan gitu. Terjual di 450, saya bilang Udah seneng banget. seneng banget kan, puas merawat aja itu, apalagi ada nilai Lebih. lebih gitu kan. Ternyata saya jual kemurahan. Iya. Semakin booming, semakin penasaran. Satu tipikal saya memang orangnya agak penasaran. Kayaknya saya bisa nih main di dunia aglo. Aktif saya di Facebook, posting sana kemari, mulai baru kenal ternyata di sini banyak. Bahkan gudang aglo tuh ada di kita gitu loh. Di Tangerang. Di Tangerang. Kenal udah datanglah ke mereka. Coba posting, nyalo, nggak punya modal ya kan. Nyalo, posting 1 pohon, ternyata bisa keluarnya 10 pohon. Ditanya masih ada, masih ada. Padahal di rumah nggak ada. Iya. Pada saat itu, mulai. Tapi setiap kali keuntungan saya posting itu nggak pernah saya jadikan uang. Oh, jadi dibeliin barang lagi. Koleksi bawa pulang. Tetap masih jualan imporan. Posting laku, sisanya beli koleksian. Nggak keras. Saat itu udah tahu jenis-jenis aglo. Memang itu salah satu yang merasa saya itu beda gitu ya. Saya tuh lebih seneng datang ke sana kemari, ketemu teman-teman, belajar jenis-jenis ID. Sampai ke Depok, kemana sampai tuh? Ke Bang Suha, sampai saya nggak kenal Bang Suha, saya pura-pura kenal, saya datang. Iya. Oh ini ID ini. Berarti Bapak mengertinya sambil jalan. Sambil berjalan, itu yang saya bilang nggak ada alasan buat nggak bersyukur lah pokoknya. Ketemu orang pasti dapat ilmu, ketemu orang dapat ilmu. Dan nggak pernah lulus Bang Eko sayangnya saya. Haus terus. Jadi mulai kenal ID segala macam. Mulai terkenal, buka-buka Facebook. Mulai ketika sudah kumpul, baru saya berani live di Facebook saat itu. Iya. 2020, wow luar biasa. Jadi perlu waktu lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Untuk memberanikan diri live. Pertama betul. di Facebook. Memberanikan diri live, dan itu pun sudah bermodalkan belajar sana kemari. Sampai kita tanya betul-betul antara hot lady dengan hot flaming lady bedanya di mana. Iya. Itu benar-benar saya tanya detail, takutnya nanti saya salah ngomong dan sebagainya gitu kan. Pelajarin betul-betul sampai ada yang hot lady opal gitu kan ya. Hot lady opal apa gitu. Ya pokoknya intinya nggak ada alasan buat saya nggak bersyukur. Setiap ketemu orang aglo saya selalu dapat lebih. Baik itu pengalaman, baik itu keuntungan jualan dan sebagainya. Luar biasa. Nih terus gini nih, saya sih dapat info aja. Sebelum aglo juga dulu pernah ya. Bukan aglo. Kalau saya bilang urat, ya urat kita memang urat tani, Bang Eko. Urat tani? Iya. Apa ada keturunan? Iya, pokoknya memang mayoritas tempat kita nih, wilayah di Karang Timur nih memang hampir sebagian besar mayoritas dulu itu petani.
Cuma memang kita petaninya rata-rata petani landscape. Landscape. Tanaman-tanaman taman Taman outdoor ya. gitu Outdoor, ya. Seperti pohon soka, pohon dendrum. Makanya kalau Pak Eko masuk dari ujung sana sampai ujung sana itu nama gang semuanya Gang Soka. Betul. Sejarahnya karena memang dulu itu pusatnya soka di sini. Termasuk Bang Saiful juga. Iya, saya di Soka 11. Bertani soka. Saya termasuk orang yang bertani soka yang nggak tanggung-tanggung pada saat itu. Ya, malah di saat orang-orang masih tani soka 5.000, 6.000, saya bisa tani 12.000. 12.000 pohon. 12.000 pohon. 12.000 pohon soka berarti lahannya lumayan ya. Lumayan. Memang itu kendalanya adalah sekarang itu orang nggak punya lahan, makanya habis akhirnya terkikis. Bahkan bisa dibilang udah tinggal, ya terhitung lah beberapa orang saja tinggalan petani-petani karena mereka masih punya lahan. Terkikis oleh lahan, termasuk saya, tergusur oleh lahan dan berhenti tani soka akhirnya. Dan nggak ada alasan lagi buat saya nggak bersyukur dengan adanya aglo. Aglo, lahan sedikit, bandingannya jauh sekali dengan soka. Soka itu dari mulai stek sampai siap jual itu butuh waktu 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Stek ya. Stek dari 7 stek. bulan. Sama Kalau kita berasumsi aja nih, Bang Ipul. Taruhlah ada harga aglo, satu pot aglo yang harganya 100.000. Ya, kalau dikesokain gitu, itu dapat berapa sih? Misalnya ada satu pot aglo ya, yang harganya tuh 100.000 lah gitu ya. Anggaplah ini Nusantara kita jual 100.000. Iya, anggap dah gitu. Ini 100.000 nih misalnya. Segini nih ya. Yang istilahnya setelapak tangan aja tuh cuma segini. Diameter 10, nah ini harga, seandainya ini harga 100.000, kalau disokain tuh berapa? Kalau disokain, sekarang kalau harga sekarang mungkin soka udah lumayan ya. Di 2.000. Kita bicara dulu misalnya Di 2.000. Kalau dulu itu paling 1.500, 1.000 perak per polybag. Di polybag ukuran 20-20. Wah, berarti kan 2 kali ini gedenya kan. gede, Ya. ukuran 20 dong, pot 20. Kalau ini kita jual 100.000, 100.000, berarti itu 50 plant. 50, jadi satu pohon aglo 100.000, satu pot berbanding 50. Ya. Tapi memang kita tidak pernah jual per 50 pada saat itu. Pasti kita akan lepas soka kita kalau dijual per 100, per 1.000. Per 1.000. Jadi per 1.000 dikali 2.000. Tapi artinya kalau kita lihat dari lahannya aja udah jauh. Udah jauh. Yang pasti sama waktu. Sama waktunya. Kalau ini kan untuk usia segini paling cuma 4-5 bulan, kelar. Nih, kemudian nih Bang Ipul, nih, ada nggak pada saat bergelut di aglonema tuh ada hal-hal yang bikin nggak enak? Saya pernah dengar nih ya, katanya pernah di Uber sama itu. Petugas, itu kenapa itu ceritanya? Oh, itu cerita gini. Itu cerita tahun 2006. 2006 itu saya masih jadi petani soka pada saat itu. Kemudian memang ada beberapa orang di sini juga yang memang ekonominya agak lumayan, sudah mulai main aglo, dan pada saat itu memang kita nggak ada online ya. Iya, belum jauh lah dari online. Pada saat itu saya ditawarkan oleh seseorang satu plant Adelia di usia remaja 7 tahun kalau nggak salah pada saat itu. Pada saat itu kalau nggak salah Adelia itu per lembar harganya. Iya, masih hitungan per daun. Per lembar. Saya ditawarkan pada waktu itu di 2 juta. Dan saya memang nggak punya duit pada saat itu. Pada saat itu saya lagi main ke rumah ibu. Pas baru punya anak 1 pada saat itu. Main ke rumah ibu ditawarkan sama orang di 2 juta dengan alasan dia mau jual pohon itu dengan alasan bapaknya untuk berobat. Saya memang nggak ada duit. Tapi kalau memang mau 1,5 juta, saya pinjemin sama ibu saya pada saat itu. Akhirnya dia pulang. Iya, saya pulang dah. Saya tanya bapak saya dulu mau nggak. Nah, itu nggak muncul-muncul tuh anak. Saya kan pulang kan akhirnya. Pas baru ngidupin motor, bang, kata bapak saya nggak apa-apa, biarin, yang penting asal bisa buat berobat. Turunlah saya dari motor.
Jadi orang itu istilah menawarkan Adelia ke Bang Ipul Seharga 2 juta. seharga 2 juta. Dan akhirnya oke, 1,5 juta. Akhirnya deal di 1 juta 1,5 juta saya bayar dengan uang boleh minjem sama ibu saya. Oh, uang pinjem. Iya. Itu pun pinjem. Pinjem. Iya. Karena memang saya pada saat itu belum begitu tertarik dengan aglo Iya. kan, dan gembur-gembur saja bahwa Baru aglo hanya itu dengar-dengar, barang wah ya. gitu kan, dan saya ditawarkan barang yang wah pada saat itu. Betul. Adelia itu barang langka Bang Eko pada saat itu. Yang setahu saya di sini orang itu punyanya banyak Dona Carmen, Pride of Sumatera lah paling Iya, hebat gitu paling kan. hebat udah segitu ya. Adelia akhirnya saya ambil. Saya bawa pulang, sampai di rumah saya rawat. 2 hari kemudian, anak yang menawarkan ini sudah babak belur Bang Eko. Babak belur. Mm-mm. Orang yang bawain Adelia ke Bang Ipul 2 hari kemudian babak belur. Babak belur. Dipukulin sama orang-orang sekitar sini, dan ternyata dia mencuri aglo tetangga saya. Ya Om. Yang kebetulan pemiliknya adalah Pak Polisi pada saat itu. Pemiliknya polisi. Itu memang kalau dihitung kerugiannya nggak tahu berapa ya. Karena memang banyak betul pada saat itu. Oh, jadi gini, saya perjelas sedikit. Jadi aglo yang Bang Ipul beli seharga 1.500.000 dari orang itu, ternyata itu Barang aglo curian. hasil Curian. curian. Makin was-was kan saya. Wah, bisa jadi penadah nih saya. Betul. Itu kan ya. Walaupun sebenarnya kita beli, Betul. padahal juga nggak niat beli sebenarnya. Iya. Cuma karena niat menolong gitu kan. Bahkan sampai minjem-minjem. Bahkan sampai minjem-minjem gitu kan. Ya udah. Akhirnya karena pohon itu, anak itu udah rame bermasalah, saya udah nggak mau ambil pusing. Saya telepon RT setempat. Ini pohon ada di rumah saya. Padahal kalau saya nggak bilang, saya aman-aman aja. Karena orang itu, anak itu pun nggak bilang ya. Iya, dia nggak kenal saya juga pada saat itu. Gitu kan. Nah, ya udah. Saya telepon Pak RT, ini barang ada di saya 1. Kalau memang yang mencuri anak itu, saya kenal anak itu gitu kan, kenal wajahnya. Saya kembalikan. Tapi saya mau kasus saya ditutup. Artinya saya nggak mau dibawa-bawa lagi gitu. Ini pohon saya kembalikan, terserah. Uang saya mau diganti silakan, nggak pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kasus tutup, selesai. Pohon kembalikan. Mohon kembalikan. Saya kembalikan pohon. Kembalikan pohon, ya saya sudah beraktivitas seperti biasa. Esoknya saya ngajar ke sekolah. Saya ke sekolah dibawain polisi. Polisi datang ke sekolah. Iya, saya datang ke sekolah dibawain polisi gitu kan. Sampai tersebar isu pencurinya adalah salah satunya adalah warga. Ya saya salah satunya gitu. Luar biasa pokoknya, kesannya sampai gimana ya. Bahkan yang bawa polisi itu orang yang dekat banget dengan saya gitu kan ya, di saat seperti itu. Dia tahu siapa saya. Pada saat itu malah saya sebagai ketua remaja masjid, ketua Karang Taruna pada saat itu kan ya. Wah, mantep lah pokoknya. Udah kayak bagaimana tebel saya rasanya. Berpikir, wah, ketika dibawain polisi, anak istri saya siapa yang kasih makan? Udah berpikir jika begitu, sampai kasus ini dilanjutkan. Sampai saya ngajar pun, anak buah yang kehilangan nih, dia punya anak buah yang suruh usut cari itu pohon. Oh, yang kehilangan nih punya anak buah Punya anak juga. buah untuk cari ini pohon gitu kan. Itu rumah saya digeledah tuh. Saya nggak ada istri saya digeledah masuk ke dalam. Nah, pada saat itu memang ini kejadian yang dramatis, Pak Eko. Anak ini dianiaya, dan anak ini kasusnya tidak sampai kemana-mana. Nah, sementara yang mencuri ini ternyata bukan orang kecil, tapi memang kenakalan sebenarnya ini anak. Akhirnya orang tuanya nggak terima dengan, dan memang sampai sekarang anak itu nggak normal. Oh gitu. Nggak terima, akhirnya kasus ini dikit balik ke Polres sama orang tuanya nih anak. Wah, makin melebar loh. Makin melebar. Makin panjang, makin rumit. Jadi yang mana ini anak buahnya nih. Yang menganiaya ini anak buahnya yang kehilangan tadi. Dikit balik, akhirnya terjadilah penganiayaan. Berbalik. Saya pada saat ini, saya udah nggak di rumah, Pak Eko.
Oh, menghindar. Saya atau balik ke menghilang. pesantren. Dalam rangka mengamankan. Mau Atau saya cari tenang. Hmm. Pokoknya saya bilang kamu pulang ke ibu sama istri saya. Bilang ke istri, pulang ke ibu Pulang dulu. ke ibu dulu sebentar. Aku mau istirahat, aku mau balik ke pondok dulu sebentar. Ya, minta doa sama santri, sama kiai semua. Saya merasa saya nggak bersalah gitu Bang Eko. Iya. Emang Tapi kalau lihat saya dari merasa, kasus awalnya kan dan saya merasa jadi tertuduh banget pada saat Iya. itu gitu kan. Bahkan saya didatang-datangin polisi di saat ngajar gitu kan. Wah, luar biasa di depan anak-anak, depan guru yang lain. Dah akhirnya dikik balik terjadi, anak buahnya ini yang menganiaya ini jatuhi hukuman, akhirnya dikasuskan karena penganiayaan. penganiayaan. Salah satunya adalah tetangga kita. Oh, berarti Dan teman baik kita gitu loh. Orang-orang jauh. Iya, teman baik kita gitu kan. Nah, akhirnya entah diponis berapa tahun gitu kan. Dan dapat mengajukan keringanan apabila memenuhi syarat, salah satunya adalah tanda tangan aparat setempat dan organisasi setempat. Nah, Saya pada saat itu iya. menjabat sebagai ketua remaja masjid, ketua Karang Taruna. Berarti punya bargain power lagi nih balik atau gimana? Nah, di saat si A ini udah di penjara, abangnya datang ke rumah, Oh, memohon balik mohon balik, minta tanda tangan agar bebasin, agar dikurangi, dikurangi. dia bisa dibebaskan, dikurangi. Mendidihnya kemarin gue di mob segitu hebatnya, nggak kenal, sampai kayak orang nggak kenal saya gitu kan. Sampai Wah, parah dah pokoknya saya di mob kayak gitu. Ya, tapi saya kembali. Kemarin itu saya shock bukan karena diri saya, Pak. Saya shock bagaimana mikirin anak istri saya. Melihat dia, saya berpikir begitu lagi. Gue nggak mikirin lu, Iya. tapi gue pikirin anak bini lu bagaimana gitu kan. Akhirnya Jika saya gue nggak tanda tangan. ketika gue nggak tanda tangan, akhirnya saya bilang begitu, ya bang, saya mau tanda tangan karena melihat anak istrinya. Kalau lihat dianya, saya kayaknya masih pada saat itu ya, tapi sekarang enggak. Pada saat itu pokoknya masih kebayangnya, kalau gue nggak mikirin anak bini lu, gue nggak bakal mau tanda tangan gitu. Iya. Ya akhirnya saya tanda tangan, saya stempel pada saat itu, dengan bayangan sama dengan posisi anak istri saya gitu kan. Iya. Yang pernah kita rasain. Gitu. Akhirnya ke situ ya udah. Saya tanda tangan, ternyata dapat pengurangan betul. Pengurangan. Ya itulah duka di aglonema luar biasa. Iya. Itu pengalamannya berarti memang luar biasa. Dari hal-hal yang enak sampai yang nggak enaknya udah ngerasain. Dan ini saya baru cerita ke Bang Eko nih. Subscriber saya segitu banyak, saya nggak pernah mau ceritain hal ini gitu kan. Iya. Nah, dari saya Bang Eko saya ceritain. Nanti subscriber Bang Ikul biar lihat di channel saya. Gitu, Ceritanya ini emang luar biasa. Karena tidak semua orang pasti akan mengalami seperti itu. Benar sekali. Ya, dan ini langsung ke poin yang saya anggap lumayan berat ya. Ini berlangsung berapa lama itu kira-kira? 1 bulan. 1 bulan. Wah, karena 1 bulan pokoknya sampai si penganiaya ini dikasuskan, saya baru bisa tenang akhirnya. ya, Luar biasa pada saat itu. sampai akhirnya dicabut tuduhan ke Bang Ipul. Ya mungkin bukan karena dicabut kali ya, karena kasus itu dibalikan. Iya. Jadi dilaporkan kembali. Jadi berbalik akhirnya pada saat itu. Iya. Ya. Itu suka duka perjalanan dia teman-temannya. Ya, sambil kopi. Siapapun pasti akan mengalami hal-hal yang tentunya berbeda. Cuma yang saya lihat di kasus Bang Ipul ini agak unik. Ya, karena kita orang yang belum pernah bertemu dengan aglo, sekali pegang aglo langsung bermasalah gitu loh. Iya, padahal niat awalnya nolong karena butuh berobat gitu kan. Betul. Luar biasa. Sampai boleh minjem kita belain gitu. Luar biasa. Iya. Tapi ya itu perjalanan ya, teman-teman. Semuanya pasti akan ada hikmahnya. Dan ternyata hari ini kita lihat
Wow, Kemajuannya luar biasa. pesat, alhamdulillah. Sampai kalau saya nggak salah, Bang Ipul pernah pengen punya sebuah majelis dan akhirnya terwujud, betul Bang? Betul. Gini Bang, memang sebenarnya kan kita sebelum beraglo pun, dari sebelum kita nikah pun sama istri, memang istrinya memang punya majelis taklim, punya pengajian anak-anak TPA lah gitu ya. Sampai saya nikah pun TPA dibawa ke sini, ngajar di sini di depan rumah. Cuma kalau lagi hujan itu wali murid kasihan tuh acir-aciran sana kemari tuh, ya kan, basah semua. Anak-anaknya masih bisa kita tampung ke dalam kan, tapi orang tuanya nggak muat ke dalam. Kebayang lagi, ya Allah, kasihan bener nih anak kalau sore kalau hujan ngaji, kasihan seperti itu. Nah, dengan beraglo saya pikir penjualan agak lumayan, Bang Eko. Dulu tempat yang saya buat majelis sekarang ini itu dulu masih bukan tanah pribadi saya, masih tanah saudara rame-rame. Dari hasil penjualan itu tanah bisa saya beli seluas 70 meter lah. Itu saya bayar pakai daun. Pakai daun. Iya. Daun Hasil jual daun ya kan. Saya jual daun, terjual. Sudah berpikir kalau ini saya niatkan untuk saya bangun majelis. Karena saya kepengen ketika hujan semuanya nyaman gitu. Mereka tetap berlangsung pembelajaran. Nggak acir-aciran. Nggak acir-aciran kayak gitu. Ya mungkin karena niat yang baik, Allah kasih jalan, ketemu semuanya dari aglonema, terjual lagi. Pada saat itu saya sempat bisa dibilang memonopoli fosfat pada saat itu. Hampir koleksian saya yang lain saya relakan terjual, yang penting fosfat di luar, demi fosfat masuk ke dalam. Ya terjual lah fosfat saya semua, terkumpul pada saat itu, harga naik saya jual semua. Bangun majelis, jadi majelis, dan pohonnya taruh di atas majelis. Jadi sekarang kita ini ada di atas majelis. Ya. Jadi buat teman-teman, ini tempat kita ngobrol-ngobrolnya sekarang ada di lantai 2. Ya, tepat di bawah kita ini adalah ada majelis yang dulunya tanah kosong dan punya rame-rame. Punya rame-rame. Dan alhamdulillah udah menjadi milik Bang Ipul. Kemudian dibangun majelis, dan di atas majelis inilah tempat Bang Ipul merawat aglonema. Ya, memang luar biasa. Jadi hasilnya nggak tanggung-tanggung. Alhamdulillah. Gitu. Berkat doa teman-teman semua sih. Yeah. Kembali lagi, saya percaya banget dengan doa. Makanya ketika saya jualan, mau live streaming, mau di YouTube, mau Instagram, selalu pertama kali saya buka doa dulu. Saya doakan teman-teman semuanya. Makanya ketika ada teman yang sakit, saya selalu, ayo teman-teman kita doakan. Saya yakin di antara sekian banyak, salah satunya pasti ada yang terijabah doanya. Dan saya yakin, saya kayak gini, bisa punya majelis, bisa punya pohon walaupun gak banyak, pasti karena doa teman-teman dan doa Bang Eko juga. Amin. Ya, semoga terus semakin lancar rezekinya Bang Ipul. Kemudian Bang Ipul nih ya, yang diawali dari aglonema, kemudian mulai merambah ke hal-hal lain yang maksudnya ke hal-hal lain yang mendukung tentang perawatan. Ya. Udah ada kokomis nih. Ya. Jadi bukan hanya aglo aja teman-teman ya. Jadi gimana ceritanya itu Bang bisa kok sampai ke kokomis gitu? Ada contohnya nggak Bang? Ada nih, ada. Ada, ya nanti kita lihat. Ini sama seperti halnya yang Bang Eko bilang sih sebenarnya. Saya tertarik dengan kata-kata Bang Eko yang pernah Bang Eko sebutkan, bahwa beraglonema itu Nih, kita adalah seperti mahasiswa yang nggak pernah lulus, Bang Eko. Iya, betul. Awal-awal 2021 semua orang bertanya, Bang, medianya apa? Saya sendiri pada saat itu masih bertanya, saya mau pakai media apa? Iya, betul. Itu banyak sekali ketika saya tayang di YouTube-nya Bang Kamal Perdana pada saat itu. Itu orang bertanya, Bang, medianya apa? Padahal memang pohon saya udah belinya bagus gitu kan ya. Iya, hasil rawatan orang ya. Hasil rawatan orang gitu kan. Kita kalau beli kita dikit. Karena kita kalau beli nggak mungkin dong pilih Iya. yang jelek, pilih yang Iya. bagus, yang sehat. Orang tanya, Bang, medianya apa?
Saya belum bisa jawab pada saat itu Bang Eko, karena saya sendiri bingung mau pakai media apa. Iya, iya. Gitu kan. Ya, ntar kita tunjuk. Akhirnya kita belajar sana kemari, ketemu dengan senior-senior, kemudian kita juga baca-baca buku, ketemu intinya pada saat itu bermain mikrob kita. Mikroba. Main mikroba pada saat itu ketemu. Bahkan dulu itu ketika ada orang kenal mikroba, itu orang banyak yang salah asumsi. Pohonnya disemprot pakai mikroba, ada pada saat itu saya ingat. Iya. Jadi ternyata memang pada saat itu saya udah berpikir bahwa oh ternyata media yang bagus adalah media yang memang mengandung mikroba tersebut gitu. Dan intinya sih media itu kan hanya sebagai tempat untuk berdirinya pohon. Iya. Mau media apapun, mau pakai clayball yang bentuknya batu gitu kan ya. Ada yang bahkan saya dengar ya, ada yang pakai pasir bangunan. Ada yang pakai pasir bangunan gitu kan ya. Makanya saya juga sering edukasi ke teman-teman bahwa media itu sebenarnya hanya untuk pohon itu berdiri sebenarnya. Kembali lagi, kalau tempat berdirinya ini banyak mengandung mikrobnya, mengandung unsur hara yang bisa membantu akar ini bergerak, apapun jadi sebenarnya. Betul. Ini kokopit loh Bang Eko. Iya. Yang orang-orang tahu kokopit benar. Di mana Kita aja akan ada. tunjukkan seperti apa kokomis ya. Kita akan lanjut setelah intro ini. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan setelah break tadi sebentar ya. Ini saya mau memperlihatkan nih ke teman-teman. Ya, ini ada Koko Mais. Ini yang plus. Nah, ini nih teman-teman. Ya, ini Koko Mais Plus ya. Stiker kuning. Nanti kita tanya, apa bedanya dengan stiker hijau? Iya. Nah, ini stiker hijau. Koko Mais juga. Ya, ini kita akan tanya lebih dalam apa beda kuning dan hijau. Kira-kira demikian. Jadi ini produk yang sama ini Bang Ipul produksi sendiri. Betul. Ya, ini kan ada kuning dan hijau nih Bang nih. Ya. Nah, ini apa bedanya? Nah, kita mulai dari yang hijau dulu. Oke. Yang hijau ini bahannya udah tahu kan ya? Saya belum tahu. Ini saya kasih nama kokomais karena memang sebenarnya bahannya hanya dari dua bahan, kokopit dan pasir pumice. Pasir pumice. Jadi kokomais itu singkatan. Kepanjangan dari kokopit dan pasir pumice. Tapi memang ini sudah melalui proses, artinya dari mulai proses sterilisasi sampai fermentasi. Oh, jadi melalui proses sudah difermentasi. Jadi sterilisasinya ya paling nggak kita kurangi taninnya. Terus kita fermentasi, tujuannya sih biar supaya ada mikrob di dalamnya. Tujuannya itu. Lalu kita campur dengan pasir pumice yang tujuannya hanya sebagai aerasi. Biar supaya agak sedikit poros. Nah, kegunaannya ini kita pakai, memang ini kita sering demokan, ini untuk tanam tanpa akar. Oh, untuk propagasi. Jadi saya memang kalau propagasi itu lebih senang propagasi potong pucuk tanpa akar dengan meninggalkan bawahnya itu daun pancing. Ya. Teman-teman udah fasih lah bagaimana caranya potong pucuk tanpa akar. Iya, kayak gitu. Nah, kita tanam dengan menggunakan ini, Bang. Kita tanam menggunakan ini, kita siram kocor sampai bersih. Kita tiriskan sebentar, kita sungkup 1 bulan, insya Allah keluar akar. Tapi syaratnya pohonnya sehat ya. Pohonnya sehat, betul. Karena pohon pakai media apapun, pohon sakit gak bakal bisa. Orang dia buat bertahan hidup aja susah, gimana dia mau menggandakan diri gitu kan. Udah sakit dipotong. Gitu kan. Waduh. Iya. Jadi gitu. Sebulan insya Allah kalau kita buka sungkup udah berapa? Bisa keluar akar banyak. Saya lihat testimoninya udah banyak hasil. Testimoninya. Terus kalau yang kuning ini sebenarnya cuma sebagai media lanjutan. Setelah berakar. Kita naik ke pot yang biasa kita pakai pot 8, naik ke pot 10, kita pakai media ini.
karena nggak terlalu kaget kalau langsung media sekam. Dan saya sebenarnya memang belakangan ini kepengennya sih punya media yang tanpa sekam mentah sebenarnya. Oh, iya, ini menarik nih. Ini menarik nih sebenarnya. Jadi ya sementara ini saya masih pakai Kokomis Plus sebagai media lanjutan dari Kokomis yang buat propagasi tadi. Yang dari awal lanjutinnya ke Kokomis Plus, yang logo kuning. Logo kuning. Iya. Sama ini, cuma bedanya komposisinya ini kita campur dengan akar pakis open. Oh, ada campuran lagi. Akar pakis yang sudah di open ya. Jadi dan memang tetap fermentasi. Dan tetap di fermentasi, jadi steril. Intinya sih seperti itu. Alhamdulillah sih semuanya udah bagus. Dan saya dengar selalu kehabisan stok. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Karena memang awal saya gunakan media ini setelah saya hasil uji coba saya berhasil, langsung bukan saya pasarkan Bang Eko. Oh, ya. Tapi langsung saya ajak teman-teman coba dulu. Coba yuk kita propagasi bareng-bareng semua dengan media yang ada. Dan ternyata luar biasa. Hampir sebagian besar semuanya berhasil. Ya, sampai ada yang saya nggak betah kalau sehari nggak potong. Ya. Ada sampai kayak gitu. Jadi udah mulai banyak. Bahkan kemarin saya titip dah tanian saya bawa ke sini, ayo. Oh, minta dipotongin maksudnya. Hasil potongan dia. Hasil potongannya. Aha. Jadi dia udah bisa propagasi, udah bisa bikin bebian, sementara tempatnya terbatas. Bang mau keluarin separohnya, bawa sini. Bisa, aman. Jadinya saya sebenarnya di kebun saya di mana-mana nih jadinya. Iya. Orang yang beli Kokomis tani di saya, hasil taniannya dijual ke saya lagi gitu kan. Iya. Jadi gimana ya? Ya lumayan gitu. Yang penting saling menguntungkan. Ya intinya saya berharap begitu, teman-teman. Kenapa sih saya mau ngajarin kayak gitu? Saya ngerasain di saat saya awal kepengen punya agro dengan modal yang terbatas gitu kan. Saya bayangkan bahwa agro ini bukan hal yang murah. Ya, betul. Mahal. Jadi saya nggak mau teman-teman itu beli agro hanya sekedar untuk dinikmati terus mati begitu aja. Saya kepengen mereka bisa ngerawat, bahkan kalau bisa itu bisa menghasilkan. Betul. Nah, dengan cara begitu kan akhirnya mereka juga akan coba memasyarakatkan ke yang lain. Nah, kan tujuannya gitu, kita masyarakatkan aglonema gitu kan. Ya berharapnya seperti itu dan sampai sekarang alhamdulillah sebagian besar subscriber saya udah bisa propagasi. Ya. Nih, buat teman-teman yang berminat dengan Kokomis ini, silahkan hubungi Bang Saiful. Ini saya akan sematkan nomor WhatsApp beliau. Silahkan nomor langsung. WhatsApp admin ya? Oh, nomor WhatsApp admin. Ya, oke. Nomor WhatsApp admin. Ya, nanti saya akan sematkan WA-nya untuk teman-teman yang berminat untuk mencoba memakai Kokomis. Ya, tadi fungsinya sudah dijelaskan oleh Bang Ipul, yaitu untuk perbanyakan, untuk propagasi, ya, untuk tanam tanpa akar dan lain-lain. Testimoninya saya tahu persis sudah banyak yang cukup berhasil. Jadi kalau buat yang akar-akar minim umpamanya Pak Eko, kayak kita telat ganti metan tuh. Ya. Biasanya kan akar rusak tuh. Ya ada busuknya lah. Oh ada busuknya lah, daun barunya ngecil kan akhirnya. Iya. Nah ini kalau kita pakai ini cepet banget, cepet pulih kembali, tumbuh akar-akar barunya cepet. Iya. Ya seperti itu. Jadi ya lumayan. Kayaknya PO tetap harus buka ini dulu ya, PO dulu. Kayaknya harus ada PO dulu. Jadi memang produksinya nggak mudah. Dan peminatnya banyak, jadi harus PO teman-teman. Berapa lama biasanya kalau order Pak? Paling seminggu. Seminggu. Ya siap-siap aja nih meledak nih ordernya. Amin. Mudah-mudahan dari subscriber saya dan Bang Ipul juga nanti akan lebih banyak lagi yang akan memesan Kokomis. Kemudian nih, setelah kita bicara tentang Kokomis Bang Ipul, kedepannya apa sih harapannya tentang aglonema ini? Ya, maksud saya apakah nanti peminatnya makin bertambah atau bagaimana? Kayaknya kalau peminat
bertambah atau tidak tergantung kita Bang Eko. Tergantung kita pencinta aglonema. Aglonema kalau saya awal kenal dari 2018 sampai sekarang, itu yang saya alami selama ini selalu bermunculan aglo-lover baru. Iya. Paling tidak kalaupun ada yang keluar, yang masuk lebih banyak. Lebih banyak yang masuk, yang pasti seperti itu. Jadi banyak sekali aglo-lover baru yang memang mungkin mereka ini juga diinfek oleh aglo-lover lama, ya, gitu kan. kena Artinya virus. seperti itu, kena virus seperti itu. Dan memang tujuan kita kan seperti itu, memasyarakatkan aglonema. Dan alhamdulillah sih, sampai sekarang ya belum ada, saya lihat yang kapok beraglo, kayaknya belum ada yang kapok beraglo. Kembali bahwa aglo adalah dunia hobi. Iya. Hobi itu akan tetap hidup apabila kita berada di komunitas hobi. Iya. Jangan sangka Bang Eko sekarang bahwa cupang itu udah nggak laku. Jangan salah. Kita menganggap tidak laku karena kita tidak berada di komunitas itu, Bang Eko. Tuh. Kita melihatannya dari luar. Iya, tapi kalau kita benar-benar hobi, kita berada di komunitas itu, ternyata mereka masih ada yang berjual omset jutaan loh. Betul. Walaupun sekarang kita lihat cupang sepi katanya. Iya. Sama di aglo pun begitu. Ketika mereka hanya sekedar Melihat dari luar. melihat dari luar, ikutan ketika ramai doang gitu kan. Ketika mereka udah nggak hobi lagi, hobinya hilang karena kemarin hobinya karena uangnya aja gitu kan. Otomatis mereka gulung tikar tuh pada akhirnya. Karena memang nggak hobi. Tapi ketika kita hobi, kita ada dalam komunitas itu. Contoh gini deh, kita punya asa. Nah, Saya nggak punya duit. Hari ini pengen punya duit 200.000. Bang Eko masa itu saya nih. Saya jual murah biarin 200.000 rumpun 2. Ketemu duitnya sama Eko. iya. Nah, tapi kalau kita nggak ada di komunitas itu, Agak sulit. mau jual kemana? Betul. Jadi memang intinya gini, beraglonema bukan hanya sekedar Hobi. hobi. Ada satu hal yang sangat-sangat berbeda, silaturahmi. Tuh, seperti itu. Ya, jadi dengan kata lain, beraglonema itu lebih asik rame-rame ya. Rame-rame. Dan semakin banyak influencernya, semakin rame itu aglonema. Betul. Ya, ya benar. Kejadian tahun 2007, 2008 ya. Aglonema itu kan setahu saya hanya baru seputaran Jabodetabek. Betul. Tapi ya, Sepulau kita- Jawa lah gitu hitungannya ya. Iya, Pulau Jawa ya bisa dihitung lah. Hari ini kita lihat sendiri, Hari ini, sampai Masya seluruh Indonesia. Seluruh Bahkan pelosok luar negeri pun iya. ya, maaf, negara tetangga Udah kemarin Ikut kesini, kena virus. ikut kena virus. Sampai belanja di sini gitu kan. iya betul. Benar-benar. Jadi memang lebih enak memang jika kita berkomunitas. Jadi lebih banyak pengetahuan dan jadi lebih semangat ya Pak. Ya intinya nggak ada ruginya. Bersilaturahmi, berkumpul, berkomunitas memang nggak ada ruginya yang saya rasakan. Semuanya bermanfaat. Ya seperti tadi saya katakan, janji Rasulullah seperti itu kan. Iya. Yang mau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, ya banyak-banyak silaturahmi. Di komunitas itu tuh kita bersilaturahmi yang nggak bakal ada hentinya. Iya. Betul. Jadi semakin dekat ya. Dan saya tahu persis nih ya teman-teman. Bang Ipul ini kan punya channel YouTube yaitu Saiful Nur Serial. Ya, saya pun Nursery Channel. Teman-teman boleh kunjungi ya. Subscribernya itu luar biasa fanatik. Kalau menurut saya fanatik. Fanatik, ya bisa dibilang. begitu. Artinya memang mereka banyak dari nol dan sampai ngerti tentang aglo ya dari Bang Saiful, tahu saya. Dan memang benar dari awal saya bangun channel memang tujuannya untuk berbagi, Bang. Jadi berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan beraglo, bahkan sampai ada yang berbagi aglo. Iya, Iya betul. karena memang saya dulu gue sempat berawal-awal ada yang sampai komen saya kepengen tapi nggak punya uang gitu kan. Sampai sempat kita berbagi. Dan sampai sekarang alhamdulillah Dan banyak juga saya mereka yang beli hanya hanya untuk berbagi. diberikan ke Diberikan ke yang lain. Bang, deal sekian untuk giveaway. luar. Bahkan saya bisa bilang channel saya itu sekarang jadi IO.
ketika ada yang ulang tahun, mereka udah nitipkan, Bang, sekian pen buat di tanggal sekian di acara ulang tahun saya. Mantap. Wah. Dan itu bukan 1-2 orang. Itu nggak gampang membangun komunitas. Nah, memang ya itu tadi, karena memang dari awal saya bangun channel saya itu untuk berbagi seperti itu. Dan alhamdulillah bahkan kita hampir setiap waktu kita adakan kopdar, temuan ya yang sekitaran Jabodetabek. Tapi kadang-kadang kita buat acara Jabodetabek dari Bandung, dari mana sampai. Datang juga. Datang juga ternyata. Itulah Dan bukan mereka aja yang datang. Iya. Bang Saifulnya juga. Saya juga datang ke sana kadang-kadang seperti itu. Ya itu tadi memang kita pengennya bersilaturahmi kayak gitu. Luar biasa, teman-teman. Ya. Jadi tetap semangat nih dalam kita, jadi dengar begini jadi ikut semangat lagi ya dalam beraglonema. Terakhir Bang Saiful, Ya. ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata buat teman-teman aglover? Gini teman-teman semuanya, kita tahu beraglonema bukan hanya sekedar hobi. Bahwa selain beraglonema sebagai hobi, kita juga jadikan sebagai ajang silaturahmi. Tidak ada alasan buat saya untuk tidak bersyukur dengan adanya aglonema. Terbukti dari mulai saya punya saudara sono kemari luar biasa. Pokoknya saya berharap seperti itu. Tetap cinta dengan aglonema, rawat aglonema sebaik mungkin. Paling tidak dengan merawat kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Ya. Terima kasih, demikian teman-teman ya bincang singkat kita bersama Bang Ipul ya. Banyak pelajaran yang kita ambil, banyak cerita yang kita dapat jadikan pelajaran juga ya. Terus beraglonema, jangan lupa bertani ya. Yes. Bertani aglonema itu mudah, tidak susah. Kita akan lanjut di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini,